Halo anak-anak, bagaimana liburannya? Pastinya liburannya cukup membuat kalian lebih fresh ya. Nah, anak-anak, Ibu Cen punya tebak-tebakan. Nah, ini gambar ini adalah gambar sebuah sungai atau kali ya. Teka-tekinya adalah kali. Kali apa yang merupakan gabungan dari dua atau beberapa kali? Ayo, kira-kira kali apa ya? Ini dia jawabannya, kalimat majemuk. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai kalimat majemuk setara. Apa itu setara? Apakah sekolah terang Nusantara? Nah, ternyata bukan setara itu ya. Setaranya adalah setara yang lain. Nah, sebelum mempelajari apa itu kalimat majemuk setara, terlebih dahulu kita ingat dulu nih sebelumnya kalimat majemuk itu apa anak-anak. Kalimat majemuk adalah kalimat yang menggabungkan dua atau lebih kalimat tunggal. Nah, ini dia contohnya ya. Kalimat pertama ini adalah kalimat tunggal, di mana kalimat tersebut hanya memiliki satu subjek dan satu predikat. Sedangkan kalimat kedua ini yang disebut kalimat majemuk karena terdiri dari dua subjek dan dua predikat, dan ciri-cirinya di tengahnya itu ada kata hubungnya ya. Nah, ini merupakan gabungan dari dua buah kalimat tunggal sehingga disebut sebagai kalimat majemuk. Sedangkan apa itu kalimat majemuk setara? Nah, kalimat majemuk setara sesuai dengan arti dari setara, yaitu kalimat majemuk yang menggabungkan beberapa kalimat tunggal yang setara atau sejajar atau sederajat. Masih belum paham? Nah, anak-anak, bandingkan dua buah kalimat majemuk di bawah ini. Yang pertama, saya pergi ke sekolah dan ayah pergi ke kantor. Yang kedua, saya sedang belajar ketika hujan turun. Ya, dua-duanya ada kata penghubung. Ini menunjukkan bahwa ini adalah kalimat majemuk. Nah, untuk membedakannya kita harus melihat jabatan katanya. Kalimat majemuk yang pertama, kalimat tunggal yang pertama ini ya, saya pergi ke sekolah, subjek predikat keterangan tempat. Ayah pergi ke kantor, subjek predikat keterangan tempat. Ini dua-duanya ini setara dan sejajar ya, tidak ada yang disebut induk kalimat, tidak ada yang disebut anak kalimat. Dua-duanya itu nampak sejajar, tidak ada yang lebih penting. Nah, lalu kita perhatikan kalimat yang kedua. Saya sedang belajar ketika hujan turun. Saya itu subjek, sedang belajar itu predikat. Ketika hujan turun ini adalah keterangan waktu ya. Jadi hujan turun menunjukkan waktu kapan saya sedang belajarnya itu. Oh, ketika hujan turun. Nah, hujan turunnya ini itu bisa diuraikan lagi, yaitu hujannya itu sebagai subjek dan turunnya sebagai predikat. Nah, kalau kita lihat ini bertingkat ya anak-anak. Di sini induk kalimatnya adalah saya sedang belajar. Sedangkan hujan turun ini adalah anak kalimatnya ya. Ini adalah keterangan waktunya yang bisa diuraikan lagi, terdiri dari subjek dan predikat. Nah, untuk yang pertama ini disebut kalimat majemuk setara. Sedangkan yang kedua ini kalimat majemuk bertingkat. Untuk kalimat majemuk bertingkat kita akan belajar nanti. Sekarang kita akan fokus di kalimat majemuk setara. Nah, kalimat majemuk setara itu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, kalimat majemuk setara sejalan. Ya, artinya kalimat majemuk yang menunjukkan dua hal yang terjadi sejalan atau pada saat yang bersamaan. Ciri-cirinya menggunakan kata hubung dan serta lalu. Nih contohnya ya. Ini ada kalimat tunggal ya, ibu sedang memasak, bapak sedang memperbaiki pipa. Nah, kalimat majemuknya ibu sedang memasak dan bapak sedang memperbaiki pipa ya. Nih ada kata penghubung dan ya. Lalu contoh yang kedua, saya sedang bermain bola, adik sedang bermain bola, kakak sedang bermain bola. Nah, kalau dijadikan kalimat majemuknya, saya, adik serta kakak sedang bermain bola. Ingat, subjek yang sama bisa kita rapatkan atau kita gabungkan ya. Lalu contoh yang ketiga, Yosef membaca buku Asta, Yosef mengerjakan soal latihannya. Kalau kita buat kalimat majemuknya, Yosef membaca buku Asta lalu mengerjakan soal latihannya. Ketiga contoh tersebut merupakan contoh dari kalimat majemuk setara sejalan. Lalu kalimat majemuk setara memilih ya, kalimatnya itu menunjukkan pilihan dari dua hal atau lebih. Ciri-cirinya menggunakan kata penghubung atau ataupun ya sebagai tanda pilihan. Contohnya, bulan depan saya akan membeli handphone Samsung atau Oppo. Nah, coba uraikan kalimat tunggalnya itu apa ya. Bulan depan saya akan membeli handphone Samsung. Lalu kalimat tunggal yang kedua, bulan depan saya akan membeli handphone Oppo.
Atau kalimat majemuk yang keduanya, saya ataupun teman saya akan menjenguk teman sekelas yang sedang sakit. Kalau diuraikan bagaimana? Saya akan menjenguk teman sekelas yang sedang sakit. Yang keduanya, teman saya akan menjenguk teman saya yang sedang sakit. Ingat materi sebelumnya ya. Lalu yang terakhir, kalimat menjenguk setelah berlawanan. Ini digunakan untuk menunjukkan dua hal yang saling berlawanan. Ciri-cirinya menggunakan kata hubung tetapi ya sebagai tanda berlawanan. Contoh, Mike tidak suka bermain basket. Mike suka bermain voli. Kalimat majemuknya, Mike tidak suka bermain basket tetapi suka bermain voli. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kalimat majemuk setara hari ini. Mengapa kita perlu belajar kalimat majemuk? Ingat bahwa kalimat yang baik itu dapat kita gunakan untuk memuliakan Tuhan. Jadi, gunakanlah kita kalimat yang baik ya, untuk kita memuji dan menyembah nama Tuhan. Baik anak-anak, terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.